Dulu waktu saya di Burain, itu seringkali ibu-ibu mau melahirkan, mereka ketuk pintu, minta, Pastor, ini satu istri mau melahirkan. Terus saya apa? Ini orang-orang muda nih. Jangan jauh dengan politik. Politik itu bisa menjadi ungkapan tertinggi dan cinta kasih. Kita pas. Jadi ini jeruk ini orang pikir jeruk yang kita mau makan sudah. Jeruk ini singkatan dari jaringan relawan untuk kemanusiaan. Jeruk ini terbentuk tahun 2013 waktu itu. Itu bersama dengan ramainya maraknya kasus perdagangan orang. Kita pikir kita harus buat sesuatu. Tapi dia sebenarnya lahir dari satu komunitas dalam gereja Katolik yang namanya Communion de Liberazione. Lalu merasa kita waktu refleksi bersama kita rasa kita harus buat sesuatu. Maka terbentuklah komunitas ini, orang yang peduli pada masalah ini. Lalu pada waktu itu kemudian ada meledak sebuah kasus ini, Pak Rudi Soek ini polisi. Dia waktu itu dia menangani kasus TPPO, ya ada satu PJTGI yang nakal, yang kerja tidak benar. Ini sekarang kita dapat ilmunya sore ini yang benarnya bagaimana dari kemana. Itu beliau maksud baik tapi dikriminalisasi. Ya, waktu itu semua orang persalahkan dia. Nah, kita jeruk ini yang bantu mendampingi beliau. Ada Pak Herman di belakang, ada teman-teman, kita semua bantu. Dan dari pengalaman itu kita merasa bahwa kita semua terpanggil untuk mengurus masalah sosial ini. Jadi ada soal di tengah kita tidak bisa tutup mata, tidak bisa diam, kita terpanggil untuk melakukan itu. Itu tentang jeruk. Maka jeruk ini ada pastor, ada suster, ya, Pastor Broki juga. Pastor Broki waktu itu masih frater ikut dia. Ya. Lalu kemudian ya mereka ini yang turun jalan demo waktu untuk bantu Pak Rudi. Ya. Lalu kemudian dengan IOM kami kita buat roadshow kampanye migrasi aman. Waktu itu roadshow-nya pakai pendekatan musik, kan orang NTT itu suka menyanyi. Maka kita minta Ivan buat lagu, kita jalan keliling sampai di Jakarta. Dan waktu itu ada Pak Gu, waktu belum jadi gubernur, kita minta kasih sambutan. Lalu ya saya pergi ke Roma, jeruk pun merana, akhirnya sempat hilang sedikit. Nah, setelah saya kembali, kita buat sesuatu, sehingga hal yang kedua yang saya mau sampaikan tentang hari ini. Ya, hari ini kita akan mendengar dari Wakil Menteri tentang ini, peluang kerja luar negeri. Karena begini, ada kenyataan ini, kenapa diskusi ini terjadi ya, pertemuan ini saya diskusi sama Ibu, pertamanya itu mau buat sosialisasi di kalangan mahasiswa. Ibu bilang tidak, kita ke kampung, cari satu tempat yang pinggir, ya. Sementara kami ini membuat mahasiswa, kenapa? Karena di Kupang ini, setiap tahun itu sekitar 4-5 ribu mahasiswa itu sudah dari perguruan tinggi, yang terserap di dunia kerja itu mungkin 300-400 orang saja. Setelah itu mungkin mereka banyak berdoa, syukur, dan tidak ada kejahatan. Kalau lama-kelamaan ini akan menjadi soal besar. Nah, bagaimana kita memikirkan ini? Sementara di luar sana itu ada banyak kemungkinan. Ya, kita harus pikirkan kemungkinan. Masalah human trafficking itu sendiri menjadi satu hal yang membuat kita berpikir keras bagaimana menghadapi ini. Jadi satu momok gitu. Tapi kita tidak mungkin hanya berkelahi, hanya jemput peti mati saja, lalu kemudian sibuk soal hukum. Ini banyak orang ini, mereka sementara mencari di mana mereka harus kerja. Sementara di luar ada peluang. Nah, karena itu setelah diskusi, Ibu Wamen meminta di pinggir, maka pilihan saya itu, ya, saya kan setelah pulang dari Roma, itu saya menjadi bawahan dari Pastor Broki dan selalu melayani di sini gitu. Dan hari ini kita buat di sini sebenarnya Ibu Wamen itu sebagai hadiah ulang tahun Imamat untuk Pastor Broki. Kenapa ulang tahun Imamat? Ini berkaitan dengan tugas politik sebenarnya. Jadi dalam dokumen Fratelli Tutti 180 artikel 182 Paus Fransiskus itu bicara bahwa
politik itu adalah ungkapan tertinggi dari cinta kasih. Kalau dalam gereja Katolik hukum tertinggi cinta kasih, maka politik itu adalah ungkapannya. Apa sebab? Kita pastor ini lulus. Kalau orang susah datang kita bisa bantu satu dua. Ada keluarga yang datang, anak sekolah, anak kuliah datang, dia pasti datang minta, Romo kami mau bayar registrasi, uang tidak ada. Ya mungkin Romo uang tidak ada, cuma dia kolek sedikit, dia bantu. Tapi dia bantu satu saja. Tapi yang bisa mengatakan bahwa di kota ini semua anak orang mampu itu dapat beasiswa, itu siapa yang bisa buat begitu? Politisi. Ya, termasuk wamen mereka bisa buat. Kita tidak bisa buat. Biar kita baik setengah mati itu paling kita bantu satu orang saja. Dulu waktu saya di Burain, itu seringkali ibu-ibu mau melahirkan, mereka ketuk pintu minta, Pastor, ini satu istri mau melahirkan. Terus saya apa? Saya mau buat apa? Dia tidak, Romo, tolong antar dulu. Karena di perburuan itu yang punya mobil saya sendiri pastor waktu itu. Coba kalau misalnya di setiap desa itu ada ambulans atau di puskesmas itu ada vaskes untuk ibu yang melahirkan. Itu pasti dong tidak ketuk saya. Bukan berarti saya tidak senang membantu, bukan. Tapi yang bisa menentukan bahwa di setiap desa itu harus ada ambulans atau di setiap puskesmas itu ada fasilitas kesehatan untuk ibu yang melahirkan. Siapa yang bisa menentukan itu? Politisi. Ini orang-orang muda. Jangan jauh dengan politik. Politik itu bisa menjadi ungkapan tertinggi dan cinta kasih. Kita pastor berdoa, mendukung, termasuk saya dengan Ibu Menteri ini, yang mendukung Ibu Menteri, ya karena berpikir bahwa dengan tidak masuk di dalam dunia politik, dia bisa membantu banyak orang. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang soal migran ini. Itu orang-orang yang mencari kerja. Ya. Kita harus memikirkan, gereja harus memikirkan. Ya. Tidak bisa hanya kita sembahyang saja. Sembahyang penting, betul. Tapi, ya, waktu murid-murid itu berkumpul, Yesus mengajar, orang-orang banyak datang. Setelah mengajar dan mereka lapar, mereka mau pulang, murid-murid bilang, suruh mereka pulang sudah, nanti mengganggu. Tapi Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Jangan cuci tangan, gitu. Orang sudah datang ikut semua ini, kita cuci tangan lagi. Oke. Ya. Jadi kita hari ini melakukan hal itu, mengikuti nanti memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Karena kita lakukan apa yang kita lakukan dengan memikirkan angkatan kerja yang begini banyak, yang kesulitan lapangan kerja, ini orang-orang muda ini, mereka sebentar pikir ini. Tadi sebelum gua ini muda, mereka ada selesai kuliah, ada selesai sekolah, sebentar pikir. Selain mereka pikir tentang jodoh, ya, mereka juga pikir tentang ini mau kerja di mana. Ya. Tadi saya ngomong dengan 2 orang, satu SMK, satu SMA. Mereka sebentar pikir-pikir nanti informasi semua dari gua hari ini itu bisa mencerahkan. Kita harus memikirkan seperti ini. Apa sebab? Ini bagian dari iman. Karena mereka yang berpikir setiap hari, pagi, siang, malam, itu susah, hidup susah. Ya. Dan kita ikut memikirkan mereka, memikir bersama mereka, berpikir bersama mereka dan apa yang harus dilakukan untuk hidup yang baik. Itu kebajikan iman. Sebab apa? Yesus katakan, apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang saudara yang paling hina ini. Yang paling hina apa? Yang lagi cari kerja ini, yang bisa setiap saat ditipu, itu ya, itu kita melakukan untuk siapa? Ya, Yesus katakan, kamu melakukan untuk aku. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, kita punya iman bangkrut, tidak guna. Gitu. Ya. Itu maksudnya, kenapa kita membuat kegiatan ini di samping gereja, dekat dengan gereja, ya. Supaya kita tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Baik, ini
bukan khotbah lagi nanti saya khotbah, tidak terlalu lama. Ini pengantar saja. Nanti penjelasan selanjutnya ya, akan diberikan oleh Pak Rudi, Ibu Ratni, dan Ibu Mamen. Ya, terlalu lama ya. Saya mengundurkan diri. Saya kembalikan diri. Terima kasih. Ternyata sebelum kita mendengarkan materi dari para narasumber,